Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Saudaraku, pemirsa semua dimanapun Anda berada yang berbahagia, untuk menyambut datangnya Ramadan, biasanya dalam banyak spanduk tulisan tertulis marhaban ya Ramadan. Nah, kali ini kita akan menyampaikan materi dengan topik menyambut Ramadan. Nah, terkait menyambut Ramadan tadi, ada satu ungkapan yang sangat populer di kalangan umat Islam, yakni ucapan atau tulisan marhaban ya Ramadan. Kira-kira apa maksud dan arti dari ungkapan marhaban ya Ramadan? Nah, kita kutip penjelasan dari salah seorang pakar tafsir terkemuka di Indonesia, Bapak Profesor Quraish Shihab. Nah, beliau menjelaskan secara bahasa marhaban dari kata rohbun yang artinya luas atau lapang. Nah, dari situ juga terbentuk kata baru rohbah yang beliau jelaskan sebagai ruangan mobil yang luas untuk perbaikan. Nah, marhaban secara bahasa bisa dipahami atau diartikan selamat datang bulan Ramadan. Untuk menyambut kedatanganmu sudah aku siapkan ya tempat yang lapang, tempat yang luas, dan kami siap untuk melakukan perbaikan akhlak, perbaikan jiwa. Jadi kurang lebih makna marhaban ya Ramadan adalah seperti tadi. Jadi kita ingin menyambut, menyongsong datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kerinduan, dengan penuh semangat. Kalau orang Jawa bilang ngidi-idi, ngarep-arep datangnya bulan suci Ramadan. Dan untuk menunjukkan kesungguhan menyambut Ramadan, kita sudah menyediakan hati yang lapang, ya, pikiran yang jembar, bahkan juga finansial yang lapang juga, supaya kita dalam mengisi bulan Ramadan bisa maksimal. Nah, itu kurang lebih makna marhaban ya Ramadan sebagaimana kita kutip dari penjelasan Profesor Quraish Shihab. Nah, berikutnya apa saja yang perlu kita lakukan dalam rangka menyambut datangnya bulan Ramadan? Yang pertama tentu, ini kelihatannya sederhana, tapi boleh dibilang modal awal, kira-kira begitu. Yang pertama adalah kita siapkan mental kita. Nah, mental itu diantaranya apa? Ya, tentu mental ada kaitannya dengan niat, ya, ada kaitannya dengan semangat, ada kaitannya dengan bergembira. Artinya, ketika kita mau didatangi tamu agung bernama bulan Ramadan, hati kita senang, kita bersemangat, rindu, ngidi-idi, ya, insya Allah ya, sedikit banyak tentu akan membantu kemudahan dan kelancaran kita dalam beribadah. Jadi modal yang pertama itu adalah kita senang, gembira, semangat, niat, ya. Insya Allah ya, kita akan lebih mudah dan ringan dalam menjalankan ibadah puasa. Jadi jangan sampai ada dalam benak kita, pikiran kita, hati kita mau kedatangan Ramadan malah misalnya sedih, membayangkan misalnya, waduh saya harus menahan lapar, menahan haus, tidak boleh ini, tidak bisa begini. Nah, seperti orang yang banyak dibatasi atau dipenjara. Nah, terus mungkin keluar kata-kata, kok bisa poso meneh, misalnya itu. Nah, rumah saku poso belum lama, kok sudah mau datang lagi. Nah, itu ungkapan orang yang mungkin dengan datangnya Ramadan kurang suka. Tapi orang yang rindu datangnya bulan suci Ramadan, dia akan ngarep-arep, kok Ramadannya tidak tiba-tiba, kok nggak datang-datang.
saya sudah kangen, saya sudah rindu. Nah, kalau itu yang kita ucapkan, nah, insya Allah itu yang lebih pas dan lebih baik. Yang kedua, apa yang perlu kita siapkan? Ya, setelah mental kita siapkan, kita juga butuh mempersiapkan fisik yang prima, kesehatan yang oke. Karena kita tahu untuk berpuasa butuh fisik yang kuat, tubuh yang sehat. Dengan bahasa lain, orang yang sakit atau sakit-sakitan tentu teramat berat untuk menjalankan puasa. Bahkan bisa jadi dia termasuk orang yang diberi udzur boleh tidak puasa, dengan catatan kalau sudah sembuh dia harus mengqadha'nya di lain hari. Nah, fisik bisa kita siapkan. Misalnya apa? Ya, jaga kesehatan, olahraga seperlunya, makan makanan yang seimbang, ya, istirahat secukupnya, dan lain sebagainya. Prinsipnya adalah kita jaga fisik kita, stamina kita, supaya tetap bugar dan punya stamina yang bagus, supaya ibadah puasa kita lancar. Berikutnya, apa yang kita siapkan? Yang berikutnya adalah persiapan finansial atau materi. Kita tahu, dan faktanya, ketika di bulan Ramadan secara umum, pengeluaran rumah tangga muslim itu meningkat. Ya, secara dohir mestinya berkurang. Tapi secara faktual, pengeluaran rumah tangga di bulan Ramadan, umat Islam cenderung meningkat. Ya. Nah, maka dari itu, persiapan dan kesiapan finansial menjadi tidak bisa diabaikan. Kalau keuangan kita sudah kita siapkan, harapannya ya sahur, ya berbuka, bahkan kita bisa bersedekah, bisa berinfak, lancar membayar zakat, dan aneka macam kebaikan yang ada kaitannya dengan uang atau finansial. Kalau sudah kita persiapkan jauh hari sebelumnya, harapannya juga lebih siap. Bisa kita siasati dengan apakah menabung dari sekarang, apakah lebih giat lagi dalam mencari nafkah yang halal, bisnis, dan lain sebagainya. Yang jelas, persiapan finansial termasuk hal yang perlu kita sampaikan, perlu kita siapkan. Berikutnya, yang terakhir adalah persiapan ilmu, khususnya ilmu yang terkait dengan puasa, baik yang menyangkut ilmu syariah atau fikihnya, maupun yang menyangkut ilmu kesehatan. Terkait dengan fikihnya, misalnya kita bisa perdalam lagi fikih syam, fikih puasa. Kita juga perlu memperdalam fikih qiyamu Ramadan, hubungannya dengan sholat taraweh, witir. Ya. Terus juga kita kaji lagi fikih iktikaf, terutama di 10 malam terakhir. Juga kita perdalam lagi zakatul fitri, zakat fitri di penghujung bulan Ramadan, dan lain sebagainya. Ya. Ilmu-ilmu syariah, ilmu-ilmu fikih yang terkait dengan ibadah, khususnya di bulan Ramadan. Nah, hubungannya juga dengan ilmu lain, bisa juga kita pelajari ilmu-ilmu terkait dengan kesehatan. Misalnya, makanan minuman apa saja yang sebaiknya diperbanyak, dan makanan minuman apa saja yang sebaiknya dihindari atau dikurangi saat berbuka maupun saat sahur. Karena ini juga tidak bisa dianggap remeh. Karena kalau kita juga mengikuti saran dari ahlinya, tentu kalau masalah kesehatan, ahlinya juga para ahli kesehatan, para dokter. Nah, pengalaman yang saya rasakan sendiri ketika mengikuti tips-tips yang mereka anjurkan, ternyata memang punya dampak atau pengaruh yang baik untuk kesehatan kita. Nah, misalnya dulu saya biasa sahur dengan penutup minum air teh manis. Ternyata itu memang betul membuat kita cepat haus. Ya. Tapi setelah saya baca ada sebuah tulisan ringan yang menganjurkan supaya minuman penutup itu adalah air putih hangat. Nah, saya praktekkan itu setengah gelas saja misalnya. Ternyata memang pengaruhnya tidak lebih lambat haus, ya lebih enak lagi. Nah, contohnya seperti ini. Jadi ilmu yang kita persiapkan bukan hanya ilmu fikih atau ilmu syariah, tapi juga ilmu kesehatan, terutama supaya puasa kita lebih nyaman, lebih sehat, dan tentunya lebih lancar. Dan tentunya fisik kita tetap terjaga selama bulan Ramadan,
sehingga ibadah puasa kita lancar tanpa harus diselingi sakit atau berbuka yang berkonsekuensi tentu harus mengganti di lain hari. Demikian sobatku semua, pemirsa yang berbahagia, mari kita song-song, kita sambut datangnya bulan suci Ramadan yang tinggal hitungan jam ini dengan penuh sukacita. Dan kita semua berdoa kepada Allah SWT, semoga kita semua diberikan umur yang panjang, kesehatan yang prima, iman yang kokoh dan mantap, ilmu yang semakin bertambah, amal yang semakin berkualitas, dan semoga kita termasuk orang yang beruntung dipertemukan kembali dengan datangnya bulan suci Ramadan, dan semoga kita termasuk orang-orang yang pandai memanfaatkan, mengisi bulan Ramadan dengan berbagai macam amal kebaikan, ketaatan, sehingga predikat muttaqin bisa kita sandang. Sekian dan demikian, terima kasih dan mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.